beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya, shalom saudaraku. Ya. Dulu saat saya pertama percaya Tuhan, ya, pengertian Tuhan mengasihi aku, ya segala sesuatu yang saya rencanakan, yang saya cita-citakan, dan yang saya harapkan terjadi sesuai apa yang aku harapkan dan idamkan. Ya. Nah, itu bertahun-tahun, saudara. Ya. Nah, ternyata setelah melalui perjalanan hidup yang panjang, di mana ternyata hidup kami, ya, khususnya saya, lebih banyak gagalnya daripada suksesnya. Ya. Nah, disitulah melalui kegagalan-kegagalan itu, saya diajari oleh Tuhan, ya, bahwa ternyata kasih Tuhan itu beda sekali dengan pengertian kita. Ya. Kasih Tuhan adalah kasih yang mendewasakan, saudara. Nah, seringnya kita waktu masih belum lama menjadi anak Tuhan, itu pengertiannya seperti anak kecil yang namanya kasih bapak atau kasih ibu selalu mengabulkan permintaan kita. Ya. Waktu kecil kan seperti itu, yang minta es ya harus diberikan es, minta permen harus diberikan permen, ya minta apa mainan ya harus diberikan, dan seterusnya. Memang saudaraku, saat-saat pertama kita lahir baru bisa seperti itu, ya sepertinya Tuhan itu demikian baiknya kepada kita, apa-apa dikabulkan, ya. Tapi ternyata dalam perjalanan selanjutnya berubah, saudara. Berubah apa? Justru Tuhan melalui persoalan kehidupan yang kebanyakan gagal itu untuk mengubah, ya, sudut pandang kita terhadap kepercayaan kita kepada Tuhan. Ya. Justru Tuhan melalui orang yang dikasihi dan mengasihinya menggunakan persoalan hidup, kegagalan, ya, dan yang lain-lain itulah, ya, penderitaan untuk supaya kita semakin serupa dengan Dia. Nah, sampai rumus ini kita alami, baru kita benar-benar bersukacita dalam Tuhan. Tapi kalau sebelum dialami, rasanya kepengennya yang namanya sukses, ya sesuai kehendakku, ya sukses adalah kesuksesan dunia, sukses adalah apapun yang saya ingini, ya apa yang saya kehendaki itu terjadi. Selama iman kita seperti kepercayaan kita kepada Tuhan seperti itu, kita belum akan pernah dewasa. Tetap kita akan jatuh bangun terus. Nah, sekarang kita buka, saudara, ya, kedahsyatan kasih Tuhan. Ya. Sekarang yang pertama Matius 22 ayat 37. Ayo kita baca bersama-sama. 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Sebelum kita baca ini, kalau kita baca ini kan jawab Yesus, ya, kepadanya. Ya. Nya ini nya siapa? Ayat 36, coba digeser. Nah ini, baca ya, 2, 3. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, Guru, hukum manakah yang pertama dalam hukum Taurat? Ya, jadi ini yang tanya adalah ahli Taurat. Ya, dia ingin mencobai Yesus. Tahu enggak Yesus? Ya, hukum utama itu apa dalam hukum Taurat, saudara? Ya, nah, sekarang jawaban Yesus apa? Ayat 37. Jawab Yesus kepadanya. Ya, nya ini ahli Taurat, saudaraku. Ya. Jadi Yesus menjawab ini semua saat itu
kasih karunia belum digenapi. Yesus belum mati dan belum bangkit dari kayu salib, ya, dari kematian. Nah, dalam perjalanannya ini sampai Yesus disalib, gak ada satu orang pun yang bisa mengasihi Tuhan. Ya, semua bubar, minggat waktu Yesus disalib. Tidak ada seorang pun rasul yang benar-benar mau bersedia mengikuti Yesus. Ya, termasuk Petrus juga melarikan diri, tidak mengakui bahwa dia mengenal Tuhan. Jadi jelas kata-kata ini, saudara, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Saat Yesus hidup di dunia, sebelum mati dan bangkit, yaitu zaman Taurat ini, tidak ada yang bisa, saudara. Ya, bisa dibuka, saudara. Ada nggak yang mau mati bagi Tuhan? Memang Petrus pernah ngomong, aku mau mati bersama engkau. Ya, tetapi dalam prakteknya dia nggak berani. Nah, sekarang bagaimana ya sikap kita terhadap ini? Nah, sekarang kita buka 1 Yohanes 4 ya, ayat 19. Ya, jadi ingat ya, ini di zaman Taurat ini. Ya, jadi hukum utamanya benar, tapi nggak ada yang bisa menggenapi. Nah, penggenapannya di 1 Yohanes 4 ayat 19. Ayo baca bersama-sama. Nah, perhatikan ini. Ya. Yuk baca bersama-sama. 2, 3. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ya? Nah, kapan Allah lebih dulu mengasihi kita? Yaitu saat dia mati di kayu salib, ya, menebus manusia dan berlaku efektif apabila kita percaya akan kuasa penebusannya. Ayatnya di Yohanes 3 ayat 16. Demikian besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Jadi kita bisa mengasihi Allah, saudaraku, bisa mempraktekkan kasih Allah ini, mengasihi Allah, apabila kita lebih dulu menerima kasih Allah, percaya, yaitu menerima karyanya di kayu salib. Nah, inilah yang namanya zaman kasih karunia yang sekarang ini kita alami. Jadi sekarang ini kita bisa ya mengasihi Allah sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Amin, saudaraku. Nah, saya akan terangkan nanti ya. Jadi ini bisa, kita sudah bisa, karena Tuhan telah mengasihi kita lebih dahulu melalui matinya dia di kayu salib dan juga kebangkitannya dia memberi kekuatan, kemampuan untuk kita benar-benar bisa mengalahkan dosa dan bisa mengasihi dia. Nah, jadi jelas ya, hari ini kita sudah bisa mengasihi dia. Sekarang kita baca, siapakah yang mengasihi dia? Apakah orang yang setiap hari di gereja? Ya, apakah setiap orang Kristen? Oh, belum tentu. Ya, nah ini kita buka. Siapakah yang mengasihi Tuhan dalam praktek ya, bukan dalam ucapan atau pujian tok begitu. Bukan seperti tadi mengasihi, bukan. Prakteknya ini apa? Buka sekarang. Roma 8 ayat 28. Nah ini. Ya. Roma 8 ayat 28 sampai 30. Inilah orang yang menurut Tuhan mengasihi dia, saudara. Roma 8 ayat 28 sampai 30. Ayat 28. Nah, ini khususnya bagi saudara kita yang sedang dalam keterpurukan, ya, sepertinya jauh Tuhannya, ya, bingung dan seterusnya, ya, kita perhatikan, ya. 2, 3.
kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, jadi Allah kita tahu sekarang kita ini siapa, yaitu orang yang mengasihi Dia. Ya, jadi kalau saudara mengatakan mengasihi Tuhan, harus tahu, ya, atau sekarang diberitahu bahwa Allah turut bekerja dalam sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ya, nah ini saudara, di sini kuncinya. Ya, segala sesuatunya ini biasanya ini yang tidak mengenakan, saudara. Ya, baik dihina orang, disepelekan, diberi beban yang seharusnya bukan tanggung jawabnya, dan seterusnya banyak sekali. Ya, dikecewakan suami, istri, dan lain, orang tua, anak, mantu, dan macam-macam. Semua hal-hal yang tidak mengenakan daging, kalau kita mengasihi Tuhan, kita percaya bahwa itu semua seizin Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, ya, bagi mereka atau bagi kita yang terpanggil sesuai rencana Allah. Jadi ini jelas sekali di sini, saudara. Ya. Dulu setelah saya mengerti ini baru sadar, oh, bertahun-tahun saya salah ya. Dulu dianggap kalau Tuhan eman ya enggak seperti ini. Ternyata Tuhan mengizinkan sesuatu hal terjadi. Kalau benar-benar kita mengasihi Tuhan, kita percaya Dia bekerja dalam situasi yang tidak karuan itu. Untuk saya dipanggil, yang dipanggil sesuai rencana Allah. Nah, sekarang ayat 29, saudara. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ya, jadi semua kejadian yang tidak mengenakan itu adalah bertujuan, ya, untuk supaya kita menjadi serupa gambaran anaknya, alias semakin dewasa rohani, semakin mengerti sebetulnya kekristenan itu apa. Ya. Nah, ternyata kekristenan itu adalah supaya kita semakin hari menjadi semakin serupa dengan karakter Kristus, saudara. Ya. Kita menjadi saudara Tuhan. Nah, ini harus diproses melalui persoalan hidup yang tidak mengenakan atau yang menyakitkan. Ya, sekali lagi proses. Ya. Setelah saya mengalami hal demikian, nah sekarang ayat 30, saudara. Ya. 2, 3. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Jadi ujung-ujungnya tujuan Tuhan, ya, di samping yang tadi semula adalah serupa dengan gambar Kristus, ujung-ujungnya kita dimuliakannya, saudara. Nah, inilah tujuan kita menjadi anak Tuhan, saudara. Ya, dan tujuan Tuhan kepada anak-anaknya yang masih hidup di dunia itu adalah supaya serupa dengan gambaran anaknya dan supaya akhirnya dimuliakannya. Ya, jadi ini jelas ya, apabila mengasihi Tuhan, kita harus menanggapi persoalan hidup kita yang pada umumnya ini kebanyakan, ya,
adalah masalah yang memusingkan, ya, menjadi ya pusing dan sebagainya. Ini harus kita mengingat pasal ayat ini, saudara. Ya, selalu ingat bahwa Allah turut bekerja untuk Allah sedang bekerja, ya, dalam persoalan hidup saya ini yang menurut saya ini menyakitkan, menyinggung saya dan sebagainya. Tapi aku percaya karena aku mengasihi Tuhan. Aku mengasihi Tuhan karena Tuhan lebih dahulu mengasihi aku. Dengan matinya dia di kayu salib menebus dosaku. Aku menanggapi kasihnya dengan kasihku kepadanya. Dan untuk itu saya memandang masalah apapun di dunia yang terjadi, itu semua akan mendatangkan kebaikan supaya aku semakin serupa dengan Kristus. Ya, akhirnya aku dimuliakan bersama Dia. Ini harus benar-benar dihayati, saudara. Ya, kalau belum ketemu ini, hidup kita akan selalu goyah, kecewa. Ya, mungkin uangnya banyak, tapi sombong, kecewa, sebentar-sebentar tersinggung, sebentar-sebentar kecewa dan seterusnya. Ya, tapi kalau mengerti ini, kita akan selalu hidup dalam kesejahteraan, damai sejahtera Allah, melampaui segala pikiran dan akal manusia. Ya, demikian, saudaraku, luar biasa sekali. Nah, ini kalau kita mengasihi Tuhan. Nah, sekarang kita mengasihi Tuhan, Tuhan pun mengasihi kita, kan? Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Sekarang dari sudut Tuhan, ya, kita menanggapi kasih Tuhan dari sudut Tuhan sekarang. Dan ini kan dari sudut kita. Ya, dari sudut kita, kalau ada masalah, aku percaya Tuhan ada di belakang itu, ya, supaya aku semakin dewasa di dalam Kristus. Sekarang kita baca Wahyu 3 ayat 19, saudara. Ayo baca ya. 2, 3. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Orang ini dikasihi Tuhan tidak? Dikasihi kan? Nah, ini kan, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Ya, ku tegur ini dinasehati lah, ya. Tapi kalau tetap keras kepala, ya, ngotot sendiri, dia hajar. Hajar ini bukan dihukum, disiksa, bukan. Artinya seperti orang tua menghajar anaknya, ya. Mungkin dengan, ya, apalah, diselentik, bahasa Jawanya dulu, ya. Atau mungkin ditabok, ya, bokongnya itu, ya. Bukan untuk menyiksa supaya sakit, tapi supaya sadar bahwa kamu salah jalan. Nah, jadi siapapun yang dikasihi Tuhan, itu Tuhan akan menegur, ya, dan juga menghajar. Artinya mendidik, ya, mungkin ada sedikit yang tidak disukai, yaitu mungkin ditabok apa gimana, ya, supaya kita sadar, ya. Sebab itu relakan dan hatimu dan bertobatlah. Nah, ini. Jadi baik kita mengasihi Tuhan maupun dikasihi Tuhan, dua-duanya ujung-ujungnya adalah supaya hati kita bertobat. Ya, bertobat apa? Bertobat dari angan-angan kita sendiri, saudara. Ya, saya jadi orang Kristen, hidupnya harus happy-happy terus, harus sukses terus secara dunia. Kalau memang Tuhan mengasihi aku, ya nggak mungkin aku diberi bangkrut. Kalau memang Tuhan mengasihi aku, ya mungkin suamiku harus selalu sayang kepadaku, atau istriku harus taat terus kepadaku, dan sebagainya. Nah, ternyata ini dari sudut Tuhan ini bisa beda, saudara. Ya, walaupun nanti ujung-ujungnya hasilnya seperti itu, ya, terjadi damai sejahtera, tapi harus melalui proses, saudara, yaitu manusia lama kita harus ditegur melalui firman dan juga melalui hajaran Tuhan. Baru kita bisa
lama-lama dituntun masuk dalam rencana Tuhan. Jadi dalam pengajaran ini pagi hari ini jelas sekali, baik kita mengasihi Tuhan, ya, maupun kita merasa dikasih Tuhan, walaupun benar sudah bukan merasa lagi, memang amin. Dua-duanya Tuhan akan menggunakan persoalan hidup kita yang rumit, yang menderita dan sebagainya untuk mengubah atau membentuk karakter kita semakin serupa dengan Kristus. Amin. Nah, ini bagi yang sedang mengalami stres, puyeng, pusing, pelajari ini, ya, sampai tembus saudara. Sebab kalau belum ketemu ini, hidupnya pusing terus saudara, ya. Cari sana, cari sini, ya, Tuhannya nggak mengasihi, ya, dan seterusnya. Padahal ini jelas sudah mengasihi, ya. Dia sudah mengasihi kita. Kenapa? Kita sudah percaya, ya, menerima Dia sebagai juru selamat kita, ya. Nah, Dia sudah mengasihi kita, yang kukasihi. Tetapi Ia akan menegur dan menghajar. Jadi tidak ada hal lain saudara, dua-duanya mengasihi Tuhan. Itu kan tadi hukum utamanya di Taurat, mengasihi Tuhan, ya. Kalau di dalam kasih karunia kita mengasihi Tuhan karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita, ya. Dari segala sudut, ya, baik kita mengasihi Tuhan maupun Tuhan mengasihi kita, dua-duanya Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi, ya, yang tidak mengenakan, tidak sesuai rencana kita, untuk supaya ego kita, manusia lama kita runtuh saudara, diganti dengan manusia baru, yaitu Yesus yang telah bangkit dari kematian, ya. Nah, itu yang menjadi topik hari ini saudara, ya. Jangan sampai kita terlewatkan pengajaran ini, ya. Yang paling bahaya saudara, sebetulnya kalau saudara nanti sudah mengalami ini, ya, yang saat kita dalam suasana nyaman, itu yang bahaya sekali, ya. Setelah mengalami ini lulus, kita kan ada damai saudara, sukacita, damai, tenang dan sebagainya. Justru inilah jebakan yang menakutkan sekali. Karena rasa nyaman, aku mengasihi Tuhan, Tuhan mengasihi aku, ya. Problem masalah sudah lepas, ya, karena selalu masalah dihadapi dengan Tuhan bersama Roh Kudus, kan jadi ada, walaupun masalahnya ada, kita merasa di atas masalah itu. Nah, ini bahayanya ini kalau lama-lama terlelak saudara, ya, rasanya penak terus, ya, akhirnya bisa menjauh dari Tuhan. Karena saya pernah baca buku, ya, ceritanya begini, taktik iblis itu ada dua saudara, ya. Pertama, menghalangi orang maju mendekat ke Tuhan, ya, dengan berbagai masalah kehidupan, ya. Kedua, setelah orang ini nekat terus maju karena praktek ini, ya, maju mencapai Tuhan, ya, sudah klik dengan Tuhan, dia dikembalikan ke Taman Eden. Nah, ini kalau kelupaan, dia belum benar-benar masuk, baru kadang-kadang masuk, kadang-kadang tidak, ya, kadang-kadang dia jadi lupa, aduh, udah damai, tenang. Justru dia ada menikmati damai dan tenangnya saudara, tidak menikmati persekutuannya dengan Tuhan. Nah, disitulah istilahnya iblis tidak mampu menahan orang percaya ini untuk dekat Tuhan. Dia justru mendorong dari belakang, ya, supaya terjatuh. Atau ada kata-kata juga yang katanya diberi angin sepoi-sepoi supaya terjatuh, terlena atau tertidur. Jadi yang membahayakan sebetulnya kita-kita yang mulai klik, ya, tapi nggak terus fokus ke Tuhan. Di situ gampang sekali jatuh, tapi nggak merasakan saudara. Justru kalau ini kita merasakan. Ya, jadi pagi hari ini saudara kita belajar sungguh-sungguh, ya, bahwa apapun yang terjadi yang Tuhan izinkan, ya, terjadi, ini semua mendatangkan kebaikan. Karena Allah kita dalam Yesus Kristus adalah Allah yang mengubah kutuk menjadi berkat. Ini dahsyat sekali, ya. Coba kita buka
Ulangan 23 ayat 5. Ya, baca ya. 2, 3. Tetapi Tuhan Allahmu tidak mau mendengarkan Bileam, dan Tuhan Allahmu telah mengubah kutuk itu menjadi berkat bagimu, karena Tuhan Allahmu mengasihi engkau. Jadi Tuhan Allah kita yang mengasihi kita akan mengubah kutuk menjadi berkat. Ya, kalau kita mau mengikuti sesuai rencananya, sesuai metodenya, ya, maka kekristenan ini harus benar-benar percaya, beriman, taat. Maka disebutkan tidak ada yang mustahil. Ya, tidak, segala sesuatu mungkin bagi orang yang beriman. Ya. Jadi kutuk bisa menjadi berkat apabila kita beriman, percaya kepada Tuhan. Ya, ini Tuhan mengubah kutuk menjadi berkat. Nah, Tuhan bisa mengubah kutuk menjadi berkat. Ya. Tetapi sekarang kita tanya, siapakah orang Kristen yang terkutuk? Nah, ada enggak? Ada. Kita baca 1 Korintus 15. Ya. Siapakah yang terkutuk? Nah, ternyata di dalam kasih karunia ini, orang yang terkutuk adalah yang ditulis di 1 Korintus 16 ayat 22. Ya, baca ya, yang keras ini saudara. 2, 3. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Siapa yang terkutuk? Yang tidak mengasihi Tuhan. Ya. Salah satu yang paling kuat ya dalam hidup ini, saudara, ialah tadi ya, bahwa Tuhan mengubah kutuk menjadi berkat. Dan makanya saya percaya dalam segala sesuatu yang menjadi nggak enak ini, dalam suasana terkutuk, ya, aku percaya Tuhan bisa mengubah itu, ya, dan turut bekerja, nah, mendatangkan kebaikan agar kita menjadi kembali segambar dengan Tuhan. Ya, nah ini yang terkutuk, yang tidak mengasihi Tuhan. Yang tidak mengasihi Tuhan apa? Yaitu tadi, ya, ada masalah hidup yang ditutup pihak sana terus, yang salah sana terus. Dia yang harus berubah, bukan saya. Dia yang ini, saya benar. Nah, orang ini justru hidup dalam kutuk, terhukum terus, kecewa, menuntut Tuhan terus, saudara. Nah ini, kebanyakan begitu. Ya. Dari dulu orang sharing firman Tuhan datang, selalu mintanya dibenarkan dirinya yang salah sana, supaya dia berubah. Kalau dari sudut ini, saudara, justru dibalik. Kita diizinkan mengalami masalah, itu adalah supaya kita berubah serupa dengan gambar Kristus. Amin untuk firman Tuhan. Ya, mari kita tutup kitab kita. Ya, kita renungkan firman ini sampai menjadi rema. Ya, siang malam renungkan sambil mulai diubahkan, berserah kepada Tuhan, kepada firman ini. Ya, mulai saat ini saya dibukakan Tuhan. Saya percaya Engkau bekerja mendatangkan kebaikan. Engkau mampu dan mau mengubah kutuk. Ya, saya sekarang dalam suasana kutuk, ya, pusing, mumet dan menderita. Tetapi Engkau demikian mengasihi aku, yang Engkau izinkan ini semua terjadi. Ya, dan juga aku mengasihi Engkau. Aku pun percaya bahwa dalam segala masalah Engkau turut bekerja, termasuk dalam masalahku ini, yang menurut saya ini kutuk yang berat sekali. Tetapi aku percaya akhirnya Engkau akan mengubah kutuk itu menjadi berkat. Amin. Untuk firman Tuhan, mari ya kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur dan terima kasih untuk pagi hari ini ya Tuhan.
di mana telah Engkau sampaikan isi hatimu melalui hamba-Mu ini, agar kami yang sementara ini dalam suasana keluarga atau sakit penyakit atau masalah bisnis dan lain-lain yang menurut kami adalah suatu kutuk, yaitu penderitaan maupun suatu hal yang tidak mengenakan, kami percaya bahwa hal tersebut terjadi, Engkau ada di dalam hal mengizinkannya ya Tuhan, dan Engkau berusaha melalui kejadian ini agar kami bisa benar-benar diubahkan, ya, karakter manusia lama kita menjadi manusia baru di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk itu. Engkau berbicara lebih lanjut kepada kami semua, untuk kemudian benar-benar kami bisa menghayati firman ini, dan juga bersama Engkau bisa melakukan segala sesuatu sesuai kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berterima kasih. Dan juga sebentar kami akan menutup persekutuan ibadah pada pagi hari ini. Kami akan pulang ke rumah masing-masing. Ya, mari kita bangkit berdiri. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang telah menerima berkat kasih yang melimpah dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan kekal dengan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya katakan amin.